gandakan jadi 70 kali. Maka tetap sebaiknya kita melakukan kumur-kumur tersebut, dan insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Adapun yang tadi tentang masukan segala macam, Bapak Ibu silakan boleh mengambil yang mengatakan tidak membatalkan puasa, atau boleh juga mengambil yang membatalkan puasa. Tapi untuk hati-hati, sebaiknya kita tidak melakukan hal itu dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, karena ada ulama yang mengatakan itu termasuk yang membatalkan puasa kita. Nah, demikian Pak Haji Firman. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bersama-sama kita muliakan para asatidz, para alim ulama, para sepuh DKM Masjid Baitur Rahim, dan seluruh pengurus, bapak-bapak juga para sesepuh semuanya. Mudah-mudahan dalam kesehatan, kelancaran, kemudahan. Dan tidak lupa juga untuk seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim, baik yang berada di masjid atau dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan dan ridhonya untuk kita semuanya, dan istiqomah dalam melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang bahagia, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian yaitu fikih dalam madhab Syafi'i. Nah, saya berikan pilihan apakah kita akan meneruskan kemarin tentang sholat atau tentang puasa Ramadan. Mengingat sebenarnya puasa, ya baik, karena menjelang lagi insyaAllah kita akan masuk ke bab puasa Ramadan. Baik, kita berbicara tentang puasa insyaAllah, yang mudah-mudahan tinggal berapa, 3 mingguan lagi barangkali kurang lebih. InsyaAllah tanggal 1 atau tanggal 2 Maret InsyaAllah kita semua akan memasuki bulan Ramadan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan, amin. Baik Bapak bahagia, insyaAllah kita akan membahas yaitu berkaitan dengan fikih puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafanallahu bihi wa bi'ilmi fid dharain amin. As-siyamu, yaitu bab puasa. As-siyamu lughatan al-imsaku 'ani syai'i kalaman kana aw ta'aman. Puasa secara bahasa atau menahan, baik menahan dari berbicara, menahan dari makanan, atau menahan apa saja. Intinya ketika kita menahan sesuatu, baik menahan ucapan, menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak bergerak misalnya, maka ini adalah bahasa adalah as-siyam atau puasa. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala hikayatan an Maryam 'alaiha salam, inni nazartu lirrahmani shauma. Dalilnya dalam surat Maryam ayat ke-26, ketika Sayyidah Maryam mengatakan, aku bernazar kepada Allah sauman, untuk puasa. Puasa di sini maksudnya adalah Sayyidah Maryam tidak mau bicara, mau diam, menahan tidak berbicara. Kemudian tarikh disyariatkannya puasa, wa furiḍa siyamu syahr Ramadan fi Sya'ban min as-sanah ats-tsaniyah lil hijrah. Jadi puasa Ramadan ini disyariatkan yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sholat dulu, kemudian baru puasa. Bahkan urutannya kan syahadat, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Nah ini tahun kedua Hijriah. Kemudian setelah itu kita lanjut kepada adapun diantara hikmahnya tentunya adalah banyak sekali, ya, diantaranya adalah berbagi, merasakan dengan saudara-saudara kita yang memerlukan, khususnya juga yang lainnya. Kemudian yang berikut, subutu syahr Ramadan, bagaimana untuk menetapkan adanya bulan Ramadan.
yathbutu dukhul syahr Ramadan bi ahadi amrayni, untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Pertama, ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal ini adalah bulan, ya sebagai kita hilal. Itu yang ada hilal itu apa namanya? Setengah bulan, bulan yang masih kecil. Itu muncul biasanya nanti oleh para ulama melihat kalau udaranya bagus, awannya melangitnya tidak mendung, pas 29 Sya'ban dilihat. Kalau seandainya misalnya 29 habis maghrib, biasa lihatnya habis maghrib 29, besok 30 Sya'ban, 29 Sya'ban. Kalau tanggal 29 itu habis maghrib itu hilal udah muncul dengan sekian derajat, kemudian sekian detik, maka itu artinya minimalnya, maka itu artinya besoknya sudah mulai tanggal 1 Ramadan. Berarti Sya'bannya hanya berapa? 29 hari. Karena dalam Islam itu satu bulan itu maksimal hanya 30 hari. Tidak ada yang 31 hari. Nah, kalau seandainya tidak muncul hilalnya, misalnya kayak mendung, maka cara yang kedua apa? Ikmalu Sya'ban salasina yauman, menyempurnakan, menggenapkan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Kalau misalnya nggak kelihatan, mendung kayak hujan misalnya, nggak kelihatan hilalnya, udah berarti kita genapkan Sya'bannya berapa? 30 hari. Hari yang ke-31 dianggap tanggal 1 Ramadan. Nah itu caranya dua, melihat hilal. Kalau hilal kelihatan tanggal 29, berarti tanggal 30 Sya'bannya udah tanggal 1 Ramadan. Kalau nggak kelihatan, digenapkan Sya'ban jadi 30, kemudian Ramadannya baru mulai ke 31-nya dari bulan Sya'ban. Nah, apa di antara dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihatnya, melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, pun demikian. Berbukalah puasa, maksudnya Idul Fitri, kapan? Ketika melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Tapi kalau mendung maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka oleh karena itu para ulama sepakat bahwa asal penentuan dari bulan Ramadan melalui ru'yatul hilal, tidak dengan hisab. Maka ada istilah hisab itu tidak isbat tapi bisa hanya nafyu saja. Apa maksudnya? Bahwa yang menentukan nanti Ramadan ataupun akhir Ramadan 1 Syawal itu dengan hilal. Di antaranya hadis ini Rasul mengatakan berpuasa karena melihat hilal. Nah, kemudian bagaimana fungsinya daripada hisab itu ataupun hitungan? Kalau misalnya di para ulama mengatakan di antaranya di dalam tafsir, hisab itu bisa dipakaikan untuk nafyu. Apa maksudnya nafyu? Kalau menurut hisab, hilal tidak mungkin tidak terlihat. Kata hisab yang dihitung, ini hilal tidak mungkin kelihatan. Jadi Sya'ban 30 hari. Kemudian tiba-tiba ada orang lihat di Jakarta Utara misalnya, oh saya melihat hilal. Nah, penglihatan hilal ini nggak dipercaya, kecuali kalau banyak orang yang melihatnya dan juga dengan hal yang lainnya. Nah, kenapa? Karena hisab menolak. Maka itu namanya hisab itu tidak menentukan awal bulan, tapi bisa menolak untuk kelihatan hilal kalau memang menurut hitungan demikian dan yang melihatnya tidak terlalu banyak. Nah, jadi ala kulli hal itu yang diambil. Nah, bagaimana di Indonesia ada perbedaan, ada yang dengan hisab, ada yang hilal. Tidak apa, masing-masing ada berdasarkan ijtihad. Tapi kita yang paling afdal, yang paling baik adalah ikut pemerintah. Dan memang ini Ramadan dan juga Syawal ini Bapak Ibu momen untuk bersama sebenarnya, untuk menunjukkan kesatuan umat Islam. Ketika Ramadan sama-sama, kemudian Idul Fitri sama-sama, maka idealnya paling bagusnya adalah kita gabung dengan pemerintah sehingga satu saja. Nah, seperti di Mesir misalnya. Di Mesir itu bahwa untuk menentukan Ramadan tanggal 1 harus ikut pemerintah semuanya. Harus itu. Jadi tidak boleh berbeda pendapat. Karena juga tidak kurang mantap begitu. Kalau seandainya satu masih puasa, satu sudah Idul Fitri misalnya.
atau satu sudah puasa, yang satu belum. Jadi biar kompak. Tapi karena di kita memang diperbolehkan perbedaan itu, tidak apa-apa karena kita bedanya dengan negara yang lainnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dua-duanya tidak ada masalah. Hanya para ulama 4 mazhab mengatakan asal menentukan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Makanya nanti biasanya di Indonesia atau di Mesir juga sama, atau negara-negara yang lain juga sama. Nanti biasanya maghrib nih, sekarang tanggal 29 Syaban, nunggu maghrib, nanti maghrib mengumumkan. Kalau di Mesir misalnya muftinya, kalau di kita menteri luar negeri, menteri agama mengumumkan setelah sidang begini, maka kami tentukan bahwa gini. Besok tanggal 1 Ramadan, berarti langsung kita tarawih. Kita menunggu. Kenapa menunggu sampai maghrib? Menunggu hilalnya dulu. Hanya di Indonesia kalau saya perhatikan agak sedikit lama baru muncul pengumuman, kadang habis Isya. Nah, kadang kalau nggak salah, kalau di Mesir cepat ya. Jadi misalnya habis maghrib, beberapa saat sebelum Isya udah keluar pengumuman. Sehingga nanti untuk siap-siap kalau misalnya besoknya tanggal 1 Ramadan, maka sudah mulai untuk memulai tarawih. Kemudian syurutu, nah ada lagi nih. Ada istilah dalam para ulama itu namanya ikhtilaful matalib, Bapak Ibu. Apa ikhtilaful matalib? Jadi dalam mazhab Syafi'i, nah ini dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya tempat ini istilah palak sebenarnya. Jadi mereka yang lebih paham. Kalau seandainya dari munculnya hilal itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kalau muncul hilal di sini, ini yang wajib puasa. Yang lain belum muncul, maka belum wajib puasa. Itu mazhab Syafi'i begitu. Tapi mazhab yang lain umumnya mayoritas mengatakan enggak. Bahkan ini diambil oleh para ulama di Al-Azhar, mengatakan selama dalam satu negara itu sejauh apapun malamnya masih ada yang sama, meskipun sebentar malamnya, dianggap satu matla hilal. Misal begini, kalau kita dengan Mesir, sebentar dengan Mesir itu apakah nggak ada jadi maksudnya di Mesir malam, di sini malam, meskipun cuma hanya beberapa menit atau 1 jam misalnya. Di kita di sini jam malam misalnya jam 3 malam, di Mesir baru jam 7 malam misalnya. Gak apa-apa, yang penting nyambung semalamnya. Nah, para ulama mengatakan itu dianggap satu matla hilal. Jadi kalau seandainya di Mesir udah kelihatan hilal, di Indonesia ada kelihatan hilal, dianggap satu, maka puasa itu udah mulai Ramadan baik di Mesir atau di Indonesia. Ini kalau begini kita ambil yang ini, Masya Allah bagus sekali. Jadi kita lebih seragam, karena hampir semua negara-negara di dunia ini, negara-negara ini umumnya masih bertemu dengan satu malam. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya hilal kelihatan misalnya di mana, di daerah di sini, kemudian di tempat yang agak jauh gak kelihatan, maka yang jauh tidak harus ikut dengan di sini. Masing-masing punya tempat hilal tersendiri, dan artian masing-masing berdasarkan muncul tidaknya hilal di tempat masing-masing. Jadi tidak disatukan, tidak disamakan. Nah, itu yang diambil dalam mazhab Syafi'i. Jadi oleh karena itu maka misalnya di Indonesia itu berbeda dengan di Malaysia dalam mazhab Syafi'i. Kalau di Malaysia muncul hilal, orang Malaysia wajib puasa besoknya. Di Indonesia belum muncul, ya tunggu dulu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Karena masing-masing berdasarkan muncul tidaknya hilal di tempat masing-masing. Kalau mayoritas para ulama mengatakan, selama misalnya dia masih apalagi tadi di ulama belakangan, ulama Al-Azhar mengatakan satu malam, masih bertemu malamnya, meskipun sebentar, dianggap satu matla. Kayak kita dengan Malaysia kan malamnya banyak, bahkan dengan Malaysia kita malam misalnya juga malam. Nah, bedanya cuma 1 jam atau 2 jam. Maka ini artinya kalau di Malaysia kelihatan hilal, di Indonesia belum kelihatan hilal, maka hukumnya apa? Kita ikut Malaysia. Atau misalnya di Brunei, di Singapura, atau mungkin bahkan di Australia, kan memang masih ada satu malam, bagian malam yang sama, maka kalau di Australia kelihatan hilal, di sini belum, maka kita ikut dengan di Australia. Itu menurut mayoritas para ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Jadi kalau berbeda hilalnya muncul, boleh kita tidak ikut dengan negara ataupun daerah di sekitarnya. Itu namanya ikhtilaf
al-matalih. Maka wa yu'tabarul bu'du bi ikhtilafil matalih. Baik, berikutnya tentang syarat wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Satu, al-islamu, Islam. Maka non-muslim tidak wajib berpuasa. At-taklifu, apa taklif? Balighun aqilan, yang baik dan berakal. Maka anak-anak tidak wajib berpuasa, tapi dianjurkan untuk berpuasa. Apa maksudnya kalau tidak wajib? Kalau anak tersebut yang belum balik tidak berpuasa, tidak berdosa. Tapi kalau dia berpuasa maka lebih baik. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalatha, 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta yaqila." Jadi diangkat kolam atau dia dicatat sebagai perbuatan dosa. Misalnya kalau dia berbuat demikian, kalau meninggalkan kewajiban, 3 orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan yang ketiga ada orang gila sampai dia sadar atau dia berakal kembali. Jadi kalau dia belum balik atau tidak berakal, maka tidak wajib puasa untuknya. Yang berikutnya al-khuluwu an a'dzari al-mani'ati minas shaum, yaitu terbebas dari sebab-sebab yang membolehkan dia tidak berpuasa. Apa sebab-sebab atau uzur yang menahan atau bahkan tidak bolehkan dia berpuasa? Yang pertama adalah at-talabus bil haid awin nifas juz'an min ajza'in nahar. Jadi kalau seandainya dia haid atau nifas, itu tidak boleh puasa. Kalau dia haid atau nifas, meskipun hanya beberapa menit, maka puasanya tidak boleh bagi dia. Maka dia dianggap tidak berpuasa hari itu. Misalnya ada seorang ibu atau seorang remaja wanita pagi puasa, 5 menit sebelum maghrib tiba-tiba keluar darah haidnya. Apa hukumnya? Apakah puasa dia sah? Maka puasa dia tidak sah, artinya dia harus mengqadanya. Karena syarat sahnya puasa adalah harus tidak dalam keadaan haid atau nifas di sebagian waktu puasanya, meskipun hanya 1 menit. 1 menit keluar haid, sayang sekali. Tapi bagaimana lagi? Karena sebabnya puasa itu harus tidak dalam keadaan haid dan tidak nifas. Berikutnya juga al-igma'u awil jununul mutbiq bayad al-yawm kulli fa in afaqa wa lahza min an-nar saqata udhu wa wajib imsak baqiyatil yawm. Yang berikutnya adalah kalau dia pingsan atau kalau dia gila yang sifatnya mutbik. Apa mutbik? Seharian penuh. Misalnya kalau begini Bapak Ibu, ada orang sebelum subuh udah niat puasa, kemudian datang waktu subuh dia pingsannya dimulai dari kita anggap pingsan sebelum subuh, dia niat puasa kemudian pingsan sebelum subuh atau koma sampai nanti maghrib baru sadar, baru bangun, maka orang tersebut dianggap tidak berpuasa hari itu, maka dia harus mengqadanya. Tapi kalau begini, ada orang sebelum subuh dia udah niat puasa, kemudian datang waktu subuh, atau mungkin sebelum subuh dia udah pingsan, tiba-tiba jam 3 sore dia bangun sadar, ditanya, oh apakah gimana sekarang, masih jam 3, lalu pingsan lagi, misalnya sampai nanti isya, maka puasanya sah. Yang ini puasanya sah. Kenapa? Karena dia ingat di sebagian siang, tapi dengan catatan dia sudah niat waktu malamnya. Tapi kalau ada orang koma misalnya, sebelum maghrib udah koma, terus sebelum maghrib, karena niat puasa itu harus malam hari, dimulai dari maghrib. Ini sebelum maghrib dia koma, bangun misalnya isya, dari sebelum maghrib dia koma terus isya, berarti dia tidak niat puasa. Atau mungkin sebelum maghrib dia pingsan, bangun jam 3 siangnya, apakah puasanya sah? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak niat puasa. Apa dalil tidak niat puasa? Dia komanya sebelum maghrib, berarti semalaman dia tidak berniat. Nah, jadi oleh karena itu kalau ada orang yang niat puasa sejak malam, kemudian pingsan, lalu dia sadar sebelum maghrib, meskipun hanya sebentar, puasanya sah.
Tapi kalau tidak sadar sampai maghrib dia labas, dia pingsan, maka dianggap tidak berpuasa dan harus mengqadha. Ammal a'dzar mubihah lil-iftar fahiya, adapun uzur yang membolehkan seorang untuk berbuka puasa, maksudnya untuk tidak berpuasa apa? Satu, al-maradul ladzi yusabbibu li sahibi dararan syadidan au alaman au inzi'ajan syadidaini. Nah, kalau yang pertama sakit berat. Sakit yang membuat dia berat untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya sakit ringan, maka dia tetap masih wajib untuk berpuasa. Yang kedua, as-safaru tawil alladzi la yaqilu an 83 km bisyart ay yakuna safaran mubahan wa bisyart an yastaghriqa safar sa'iral yawm. Amma in asbaha sha'iman wa huwa muqim thumma ahdatha safaran athannahar lam yajuj al-iftar. Yang kedua adalah bepergian jauh. Berapa bepergian jauh? Ini mu'alif kitab Dr. Said Bugho dan juga Mustafa Said ini mengatakan minimalnya 83 km. Tapi ulama yang lain mengatakan 81 udah dianggap udah bisa. Ada yang mengatakan bahkan 80 km. Kita ambil yang 81 km. Jadi kalau dia bepergian ke sebuah daerah 81 km minimalnya, dan dia tujuan bepergiannya bukan untuk maksiat, hanya ditambah dalam mazhab Syafi'i dia berangkatnya meninggalkan rumahnya sebelum subuh, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau seseorang akan berangkat ke sebuah daerah jaraknya 83 km atau lebih, tapi berangkatnya setelah subuh, maka dia harus berpuasa. Tidak boleh dia tidak berpuasa dengan sebab safar, tidak boleh. Nah, dalam mazhab Syafi'i begitu. Karena safar yang membolehkan dia tidak berpuasa dalam mazhab Syafi'i disyaratkan dengan catatan bepergian keluar dari rumahnya, pokoknya keluar dari rumahnya harus apa? Sebelum subuh. Dari sini keluar dari rumah, nyampe di Pasar Bo, udah subuh, nggak apa-apa. Yang penting bapak ibu keluar dari rumah sebelum subuh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalnya saya berangkatnya jam 7 ke Bandungnya, maka gak boleh nanti tengah jalan saya buka puasa. Kenapa? Karena saya bepergian, tidak boleh. Karena bepergiannya sudah masuk waktu puasa. Kecuali kalau begini di tengah jalan gak kuat banget buka puasa, boleh. Tapi sebabnya bukan karena bepergian, tapi karena memang tidak kuat puasa. Ini. Kemudian yang berikutnya dalilnya ini ada waman kana maridan aw ala safan fa'idatun min ayyamin ukhra. Yang berikutnya adalah rukun puasa. Yang pertama adalah yatakawwalu siyamu min tahqiq rukunaini asasiyaini. Ada dua rukun dalam berpuasa. Niyatus shaum wal imsaku 'anil mufattirati min al-fajri ilal ghurub. Pertama, rukun puasa ini ada niat puasa. Yang kedua, menahan dari semua yang membatalkan puasa. Apa niat? Dalam mazhab Syafi'i niat harus. Kalau nggak ada niat nggak sah puasanya. Rukun, termasuk rukun. Wahiyya qasdus siyam. Niat itu bermaksud melakukan puasa. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Wala takfi bil lisani wala yusyratu talaffuz biha. Dan tidak hanya bisa dengan ucapan, tapi harus di hati kita. Niat puasa kita. Jadi intinya di hati kita. Dan untuk puasa Ramadan Bapak Ibu, niatnya insya Allah aman. Jadi umumnya orang yang kalau malam Ramadannya dia ada dan ikut tarawih, itu sudah dianggap niat. Karena niat itu adalah kita bertekad bermaksud besok puasa. Dan umumnya kalau orang malamnya ada tarawih pasti begitu berpikirnya. Itu sudah dianggap niat. Jadi kalaupun seandainya dia tidak kemudian nawaitu shauma ghadin, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk niat puasa Ramadan itu agak aman, kan waktunya panjang dari maghrib sampai sebelum subuh. Dari maghrib sampai sebelum subuh. Hanya memang disunatkan menurut mayoritas para ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i, niatnya ditalafuzkan, diucapkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan dan seterusnya, disunatkan. Kapan waktunya? Pokoknya malam hari dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Itu. Tapi kalau seandainya dia tidak mengucapkan misalnya, tapi malamnya ingat ikut tarawih, ingat besok mau puasa, itu sudah dianggap niat. Meskipun tidak, atau sahur itu sudah dianggap niat meskipun tidak diucapkan. Nah, jadi ini agak aman. Kalau sebenarnya untuk niat Ramadan itu aman, insya Allah selama malamnya dia
dia ada begitu. Maka mungkin dia nggak ikut taraweh, nggak ikut juga nggak sahur juga, tapi ngeronda di pos kamling, jaga-jaga dah. Kenapa Ramadan nih? Siapa tahu ada maling misalnya gitu. Udah lihat juga dianggap begitu. Karena jaga-jaga Ramadan puasa besok hari. Tapi yang paling baik diucapkan juga ya, dengan nawaitu yang kita biasa misalnya di sholat taraweh. Bagaimana kalau diucapkan dari sejak maghrib? Boleh. Nah itu biasa di Mesir begitu. Kalau di Mesir buka maghrib, kita buka puasa nih. Allahumma akasumna wa bika amanna wa ala langsung nawaitu shauma ghadin. Nah, boleh juga biar gak lupa misalnya. Nah jadi itu niat. Niat itu adalah qasdus siyam. Tempatnya dalam hati. Dalilnya innamal a'malu binniyat, hadis riwayat Imam Bukhari. Fa in kanat niat li shaum Ramadan usyrifa fi tahaqququl umur at-taliyah. Nah, untuk niat di puasa Ramadan ini ada beberapa syarat. Satu, at-tabyid. Apa tabyid? An yatawaffar ladayhi al-qasd fil laili ay qabla tulu'il fajr. Fa in lam yaqsid ila siyami illa ba'da tulu'il fajr batalat an-niyyah wa batal as-shaum. Nah, yang kedua, dalam niat ini disyaratkan beberapa hal. Satu, at-tabyid. Niatnya harus malam hari. Kapan malam hari itu? Sejak maghrib sampai sebelum subuh. Jadi kapanpun Bapak Ibu, mau jam 7, mau jam 8, sebelum sahur atau ketika sahur atau sesudah sahur, Bapak Ibu berniat dalam hati untuk puasa besok hari bulan Ramadan, maka itu sudah dianggap niat Ramadan dan sah. Kenapa harus malam hari? Dalilnya hadis riwayat Imam Daruqutni, malam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu walwatu thiqat. Juga Imam Baihaqi, siapa yang enggak berniat puasa di malam hari sebelum subuh maka dia tidak dianggap berpuasa. Yang kedua, at-ta'yinu. Ta'yin, menentukan jenis puasanya. Wa dzalika bi an yu'ayyina naw'a as-shaum fayazamu fi qalbi ala siyami ghadin an Ramadan falau qasada fi nafsi mutlaq as-shaum lam tasih niyatuhu aidan. Jadi tentukan. Maksudnya misalnya dengan mengatakan begini, saya niat puasa Ramadan, itu intinya. Saya niat puasa fardu Ramadan misalnya. Atau mungkin istilah kita nawaitu shauma Ramadan fardhon misalnya, atau nawaitu siyam fard syahr Ramadan. Jadi tentukan niatnya. Enggak boleh begini, saya niat puasa aja gitu. Nah, itu enggak boleh. Harus ditentukan apa niat puasanya, jenis puasanya apa? Oh, jenisnya adalah puasa Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Karena satu kewajiban dari Allah SWT. Sudah cukup. An-niyah, at-ta'yin ya. Yang ketiga adalah at-takrar atau at-tikrar. Ay an yanniya kulla laylatin qabla al-fajri an siyamil yawm at-tali. Nah, dalam mazhab Syafi'i, niat puasa itu harus diulang tiap malam. Malam ini untuk besok, malam kedua, terus tiap malam harus niat. Namanya at-takrar atau at-tikrar. Kecuali dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa boleh niat satu kali niat untuk satu bulan boleh. Jadi awal Ramadan misalnya niat, ya Allah saya niat puasa untuk satu bulan Ramadan penuh. Besoknya lusanya gak niat lagi, gak apa-apa dalam mazhab Maliki. Tapi mayoritas ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i, karena memang setiap hari itu adalah ibadah yang khusus, maka niatnya pun harus tiap hari diulang-ulang. Malam ini besok puasa, niat puasa untuk besok, terus demikian sampai akhir Ramadan. Amma shaumun nafilah fala yushratu fi niyyatiha tabyit wala ta'yin fayasihu niyyah bi niyyatin qabla zawal wa yasih bi niyyah mutlaqah. Adapun untuk salat untuk puasa sunat tidak harus niatnya malam hari. Boleh puasa sunat niatnya meskipun pagi hari, yang penting sebelum zuhur. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi misalnya Senin Kamis nih, jam 8 pagi belum makan belum minum apa-apa nih, mau Senin Kamis, ya Allah saya mau niat aja niat puasa Senin, puasa sunat Senin, sah silahkan. Yang penting sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Pokoknya selama belum zuhur untuk puasa sunat, Bapak Ibu boleh niat saat itu dengan catatan belum makan apa-apa. Tapi kalau udah makan misalnya lontong sayur 3 piring, bubur juga 2 piring, kopi 3 gelas, kemudian niat saya niat puasa, maka nggak masuk. Kecuali kata para ulama,
Ada yang boleh begitu dan sah bagi yang udah biasa puasa. Ada orang biasa puasa Senin Kamis, Masya Allah biasa terus, rutin. Tiba-tiba di Senin tertentu karena kehendak Allah, Allah ingin memberikan rezeki pada dia, dia makan segala macam, rendang segala macam, semua kenyang semuanya, insya Allah cukup untuk 1 bulan juga dia puasa. Tiba-tiba dia nggak astagfirullahaladzim, kok ini hari Senin, ini saya biasa puasa, maka dia boleh berniat saat itu langsung. Tuh, itu kelebihannya bagi yang udah biasa, langsung aja niat, ya Allah saya niat puasa sunat hari Senin, sah. Yang penting sebelum zuhur, jangan setelah zuhur. Dalam mazhab Abu Hanifah, niat puasa sebelum zuhur ini boleh juga untuk puasa puasa yang wajib. Puasa yang wajib. Kalau mazhab Abu Hanifah, Ramadan tidak perlu niat karena dia memang tidak akan balik yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, harus malam hari kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh niatnya kapan? Yaitu dari sejak malam sampai sebelum zuhur, siangnya boleh. Termasuk dalam niatnya nggak perlu ta'yin. Boleh niat begini aja, saya niat puasa sunat aja boleh. Meskipun nggak disebutkan hari Senin, puasa Senin, puasa Kamis. Untuk puasa sunat boleh tidak ta'yin, tidak disebutkan jenis puasanya. Ya Allah saya niat puasa sunat, udah cukup boleh. Nah ini berkaitan dengan niat puasa. Jadi sekali dalam mazhab Syafi'i harus malam hari niatnya, tentukan jenis puasanya itu Ramadan dan diulang niatnya setiap malam. Yang berikutnya adalah al-imsak al-mufattirat. Rukun puasa yang kedua, menahan dari yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? 1, al-aqlu wasyurb, makan dan minum. Idza kana dzalika amdan mahma kana al-maqul aw al-mashrub qalilan fa in nasiya annahu sha'im wa akala aw shariba lam yuftir mahma kathura at-ta'am aw asy-syarab. Nah, yang kedua, yang pertama yang membatalkan puasa, yaitu menahan dari yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Dalam mazhab Syafi'i dengan sengaja, meskipun sedikit. Misalnya mohon maaf habis sahur masih ada sisa makanan di gigi kita, misalnya ada ayam bakar sedikit. Nah, yang aku tahu kita sedang puasa, udah sayang ini, mana jauh-jauh lagi belinya, ayam geprek lagi, misalnya, langsung apa? Ditelan, batal puasanya. Meskipun sedikit. Kalau dia sadar amdan, tapi kalau dia lupa misalnya, sekalipun banyak yang dia makan, dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa, puasanya sah. Ada orang lupa, biasanya awal-awal Ramadan, lupa makan dulu, ambil kulkas semuanya, buka kulkas, makan semuanya. Kira-kira astagfirullah, kan Ramadan, nggak apa-apa dalam mazhab Syafi'i, lanjutkan puasanya. Allah memberikan rezeki untuk dia, memberikan makanan untuk dia. Cuma repotnya kalau dia langsung makan sambal yang pedas, ingat tengah jalan, belum minum, dia, ingat, aduh puasa Ramadan, aduh, ini paling berat kan demikian. Ya kalau nggak kuat ya Mbak, akhirnya dia batalkan juga minum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Siapa yang lupa dia sedang berpuasa lalu makan dan minum, teruskan puasanya, karena itu adalah Allah memberi dia makan dan Allah dia memberikan dia minum. Itu makanan dan minum dari Allah SWT. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah wusulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh. Masuknya apa saja ain, benda apa saja, gak perlu makanan, benda apa saja. Ilal jawfi, ke jawf, min manfadhin maftuh, dari tempat yang terbuka. Nah, dalam mazhab Syafi'i, tempat yang terbuka itu mencakup bukan hanya mulut Bapak Ibu, tapi juga hidung, kemudian telinga, kemudian kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau ada sesuatu yang kita maksudkan dari 5 tempat tadi, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, batal puasa kita dalam mazhab Syafi'i.
mau air, mau benda apa saja kita ngambil misalnya cuma pasir dimasukkan ke ini, batal puasanya. Atau misalnya kita masukkan air nih ke telinga, masuk air ke telinga, tiba-tiba masuk, batal puasa kita. Jadi tidak mesti makanan dari mulut kita, enggak, masuk dari apa? Dari 5 tempat terbuka. Ini depan dan belakang, kecuali mata. Dalam mazhab Syafi'i mata nggak dianggap manfaat maftuh. Maka kalau kita pakai kecer atau kecer Bapak Ibu, kecer apa? Tetes mata. Kalau kecer, orang Sunda bilangnya kecer, tetes mata. Lalu ada yang masukkan ke kerongkongan. Itu gak batal puasa dalam mazhab Syafi'i. Karena mata dianggap tidak manfaat maftuh, tempat terbuka. Tapi kalau masukkan dari telinga, dari hidung, dari telinga, atau dari kemaluan depan, kemaluan belakang, itu batal. Misalnya mohon maaf, kalau kami di Mesir dulu, kalau anak panas itu ada obat yang dimasukkan dari belakang, labus namanya. Nah, dimasukkan misalnya, batal puasanya. Nah, makanya itulah kenapa orang tua kita dulu waktu kecil, orang sudah bilang, ulah ngebak di balong ke Ramadan, jangan mandi di kolam kalau di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Di antaranya takut air masuk ke telinga. Yang kedua mungkin ketelan, karena kalau kita sengaja bulan Ramadan tahu kita masih juga berenang tanpa ada keperluan, lalu ketelan sekalipun nggak sengaja, kata para ulama, batal puasanya. Misal begini, saya tahu puasa, saya mau berenang, kenapa? Apa alasan berenangnya? Apakah saya memang untuk atlet, harus latihan? Atau bagaimana? Apakah perlu? Enggak, nyantai aja untuk mau mencari waktu misalnya. Lalu kita berenang, lalu ada yang air yang keminum oleh kita nggak sengaja, itu batal puasa kita. Kenapa batal puasa kita? Karena dia tahu kita puasa, nggak ada keperluan. Kecuali kalau memang dia atlet renang, kemudian dia harus berlatih, tiba-tiba ada yang ketelan, nggak apa-apa, karena berenangnya dia ada sebab, ada alasan. Ada sebab, ada alasan. Nah, makanya kalau kita seandainya misalnya siang hari, orang tua suka bilang jangan ngebak, karena bisa jadi ketelan, bisa jadi masuk air dari telinga, atau ini mohon maaf, mungkin kita kentut kemudian ada yang masuk tertarik oleh bagian belakang kita, air ke dalam, maka itu juga membatalkan puasa kita. Nah, bahkan para ulama melebarkan hal ini, bukan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain juga. Kalau memasukkan sesuatu meskipun keluar lagi, ini mohon maaf, kayak begini tadi. Ini masuk. Ini intinya nggak boleh memasukkan dari tempat ini. Lalu ditarik lagi, itu bisa membatalkan puasa. Para ulama membahas demikian. Meskipun oleh ulama kontemporer, diantaranya dari ulama-ulama di Al-Azhar, dibahas. Syekh Atiyah Sokhor misalnya mengatakan, itu tidak ada keterangan dalil yang kuat yang valid. Sehingga menurut beliau ini mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, itu pun termasuk di antara yang bisa membatalkan puasa. Maka oleh karena itu, untuk jaga-jaga, sebaiknya ngorong begini atau korek telinga, bersihin telinga, itu tidak dilakukan pada bulan Ramadan di siang hari. Nanti aja malam harinya. Karena ulama ada yang mengatakan itu tetap batal. Karena intinya memasukkan sesuatu ke dalam meskipun tidak sampai ke kerongkongan. Meskipun tidak sampai ke kerongkongan, meskipun bukan makanan, tapi memasukkan di tempat terbuka, kemudian meskipun ditarik lagi. Nah, itu menurut sebagian besar para ulama tetap membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau seandainya kita bekerja misalnya yang tukang pasir, ya kan memang pekerjaannya. Dia tahu sedang puasa, kalau dia di pasir pasti ada yang masuk ke kita. Nah, kalau memang itu pekerjaannya tidak apa-apa, tidak batal. Ini sedang puasa, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam ini. Itu tidak masalah. Kalau memang itu pekerjaannya. Nah, termasuk Bapak Ibu ya, walau tamadmadu aw istanshaqa fa sabaqa ma al-madmadu aw istinshaq ila jawfi fa inna la yuftir illa yakun qad balagha fi dhalika athna al-wudu fa in kana qad balagha fi dhalika aftara li'annahu fi'lun ma huwa manhi anhu athna as-shaum. Maka oleh karena itu termasuk yang sebaiknya dihindari oleh kita ketika kita kumur-kumur dalam wudu, jangan berlebihan, jangan puasa, jangan. Atau jangan. Karena kalau kita berlebihan kumur-kumurnya sekalipun untuk wudu, ada yang ketelan, maka batal puasa kita. Yang untuk Ramadan sedikit aja. Kemudian ini sedikit aja. Sedikit saja, tidak berlebihan. Kemudian al-qai al-muta'ammad fihi, muntah yang sengaja.
Al-watu amdan, berhubungan badan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, ini mazhab Syafi'i nggak batal. Nah, cuma aneh juga kalau nggak sengaja. Tapi kalau terjadi, misalnya terjadi ada orang yang muntah nggak sengaja atau hubungan badan nggak sengaja, dia tidak sedang berpuasa, maka tidak batal puasanya dalam mazhab Syafi'i. Kemudian al-istimna, mohon maaf, onani. Kemudian al-haid wa nifas, haid dan nifas. Al-junun wa riddah, naudzubillah, yaitu kalau gila atau juga murtad, batal otomatis. Batal puasa kita kalau seseorang gila atau murtad, naudzubillah. Nah, kenapa demikian? Karena dengan dia murtad berarti keluar dari agama Islam. Sementara di antara syarat wajibnya berpuasa Ramadan ada seorang muslim. Nah, termasuk juga masalah yang disampaikan oleh para ulama, kalau seandainya kita mengira maghrib udah tiba, padahal belum tiba, lalu kita makan buka puasa, bagaimana? Apakah boleh? Maka itu puasa kita batal. Ini misalnya kita dengar azan, Allahu Akbar, azan, makan minum. Wah, alhamdulillah makan. Udah makan minum, udah dia tidak, mohon maaf, azannya salah, kekurangan. Bapak misalnya. Atau kita waktu dia, belum waktunya, 2 menit lagi. Belum pas waktunya, maka puasa kita batal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu pastikan dulu, jangan dulu buka puasa sampai betul-betul Bapak Ibu yakin itu sudah masuk waktu maghrib. Nah ini pastikan juga yang azannya, usahakan Ramadan jangan anak kecil. Biasanya anak kecil kan kadang kurang ini, usahakan lah. Apalagi azan kan ibadah misalnya ya. Kita pastikan nanti yang azan siapa untuk Ramadan, udahlah yang khusus Pak Haji Abbas misalnya, udah yang mantap gitu ya, yang bisa terpercaya gitu. Jangan yang lainnya anak. Jadi pastikan. Nah semua menunggu Pak Haji Abbas, Pak Haji Allahu Akbar, aman. Nah, dipastikan dulu waktunya, insya Allah gak nyasar udah pas betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kalau seandainya terjadi misalnya kita mengira sudah Ramadan ternyata tidak, maka batalkan. Masuk begini Bapak Ibu, kita sahur, kita mengira belum subuh, ternyata sudah subuh, batal puasa kita juga. Makanya itu pastikan juga itu jam kita. Kalau tadi Indonesia nggak ada masalah sebenarnya. Indonesia alhamdulillah azan di mana-mana, TV di mana-mana. Ini khususnya yang di negara-negara minoritas, nggak ada azan, nggak ada segala macam. Jam mengandalkan jam saja dan jadwal. Tapi itu yang harus kita perhatikan sekali lagi, bahwa pastikan kita berbuka puasa betul. Oh tapi juga di Indonesia ada juga untuk rumah-rumah yang agak jauh dari masjid. Saya pernah ngisi juga beberapa kali di rumah-rumah yang buka puasa, ada acara gitu. Dan dengar azan, dari TV juga. Wah, saya pikir di Indonesia nggak kedengaran azan, nunggu azannya belum, lihat di handphone, di jam nggak kedengaran azan. Nah, sayang juga, alhamdulillah kita ada Baitur Rahim ini. Azannya kemana-mana, alhamdulillah terdengar di mana-mana, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar diskusi kita dalam kesempatan kali ini. Mari nanti kita bisa kembangkan dalam tanya jawab, baik menyangkut yang tadi atau juga hal-hal yang lainnya, baik mengenai puasa atau yang lainnya, sehingga kita insya Allah lebih banyak untuk tanya jawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Pak Julian. Beberapa pertanyaan. Satu niat. Sebenarnya niatnya kalau misal bukan yang tadi kan memang kalau bulan Ramadan aman ya. Betul. Kalau lewat kalau udah ikut terawih aman. Betul. Kalau yang melafazkan niat saya kan habis maghrib kan ya. Puasanya kan dimulai setelah subuh. Betul. Sebenarnya niatnya untuk esok hari atau gimana lafaznya itu? Betul. Hari pada malam itu sudah masuk besoknya. Iya. Betul. Apakah niat saya buat Ramadan hari ini atau betul. Esok hari? Masya Allah, betul. Itu yang saya dari dulu. Betul. Belum ini karena kalau dalam Islam kan hari berganti setelah maghrib. Betul. Nah, esok hari yang jadi saya masih bingung. Betul. Yang kedua tadi bahwa yang membatalkan itu adalah memasukkan segala sesuatu apa saja kan. Betul. Mau bilang lewat mulut dan lain-lain. Dulu memasukkan air.
Kenapa? Wudhu kan Oh betul. kan air juga. Betul. Nah, kalau bilang kita tahan saja nggak boleh masuk, Betul. juga boleh. Betul. Kalau wudhu kenapa diperbolehkan? Betul. Oke, pertanyaan. Betul. Saya sering kalau puasa itu mendingan saya nggak masukin, saya langsung ke muka. Betul. Saya masih ragu. Betul. Nah, terus yang ketiga, nah, kayak ini lagi flu misalnya. Ini kan sekarang ada yang apa? Dahak. Oh, betul. Ketika ada dahak yang keluar, itu keluar kan belum sampai Betul. di mulut, masih di sini ya, Betul. nggak bisa kita keluarin. Itu sebenarnya baiknya gimana? Jadi masih bingung, ini dikeluarin. Kalau kan katanya kalau kita mau ada ya. Betul. Betul ya. Betul. Gimana ya? Tapi Betul. kalau misal ada nyangkut atau ketelan lagi, itu yang bingung posisinya Betul. gimana? Betul. Betul. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Pak Firman pernah luar biasa sekali Pak Mun. Pertama yaitu berkaitan dengan niat puasa. Kita kan dalam agama kita biasanya dari maghrib udah dihitung besok hari. Tapi kenapa ada niat puasa? Saya niat puasa besok hari. Nah, para ulama mengatakan kata godan itu untuk menunjukkan al-jazmu, kesungguhan niat kita. Meskipun para ulama mengatakan dalam niat yang wajib dalam puasa itu cuma saya niat puasa wajib Ramadan cukup. Wajib Ramadan, fardhu Ramadan, atau bahasa Arabnya nawaitu shauma fard Ramadan atau shauma Ramadan fardhon, udah cukup. Itu yang wajibnya. Saya niat, tentukan tayin puasa Ramadan wajib, yang wajib. Atau kata pakai wajib juga nggak apa-apa kata para ulama, karena memang Ramadan pasti wajib. Saya niat puasa Ramadan cukup, nggak ditambah godan, nggak ditambah dengan lillahi ta'ala, itu nggak apa-apa. Nah, kenapa kalau yang mengatakan godan tadi, kan sekarang udah masuk maghrib, kan udah masuk besoknya. Itu untuk melihat dari segi waktu puasanya Pak Haji Firman. Bahwa betul dengan masuknya maghrib kita masuk kepada besok hari. Tapi yang dimaksud godan itulah waktu puasanya, bahwa puasa dimulai dari subuh, dari waktu subuhnya. Jadi untuk godan itu maksudnya maknanya bukan godan karena hari ini udah masuk besoknya. Nah, tapi maksudnya adalah untuk pas memulai puasanya, yaitu dari apa? Dari mulai waktu subuh tadi, siang harinya. Jadi bukan yang pas malam harinya. Nah, kemudian para ulama mengatakan dengan godan ini tambahan al-jazmu fin niyah. Karena kalau ada niat yang tidak jazm, tidak apa yakin, tidak kuat, itu tidak sah puasanya. Bisa begini. Besok kalau Ramadan ya kita puasa, kalau nggak Ramadan ya nggak niat puasa. Itu nggak boleh begitu. Karena nggak jelas niatnya. Harus saya niat puasa Ramadan, lebih mantap lagi besok hari. Nah, lebih menunjukkan kekuatan kita, kekuatan untuk jazmun tersebut dalam niat kita. Jadi kata godan besok hari ini lebih kepada sifatnya, yaitu waktu puasanya yang dimulai dari siang hari, pagi hari tadi, dari mulai subuh sampai kepada maghrib. Maka itu dengan kata godan, istilahnya godannya lugawiyan, bukan istilahan secara lugawinya. Nah, baik, yang kedua berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Pertama dahak, ini bagus sekali. Dahak kalau kita keluarkan apakah batal puasa? Tidak. Karena dahak tidak termasuk muntah. Yang membatalkan puasa itu kalau muntah itu pun disengaja. Muntah itu makanan yang kita makan, kita keluarkan. Sementara dahak bukan makanan yang kita makan. Jadi kalau muntah itu adalah makanan masuk ke perut kita, lalu sengaja kita muntahkan, kita keluarkan lagi. Nah, itu batal puasanya. Sementara dahak tidak masuk kategori muntah, karena dia bukan makanan yang kita makan, dimasukkan kemudian keluar lagi. Kenapa Pak? Kalau sempat keluar lagi gimana? Nah, ini pertanyaan itu yang dijawab oleh Pak ulama. Kalau seandainya kita keluar di sini, lalu ditelan lagi. Nah, ada Pak ulama mengatakan itu bisa membatalkan puasa, karena dia bukan ludah. Kalau itu pun ludah pun sama. Kalau ludahnya memang sengaja kita kumpulkan di depan, kemudian kita telan, kalau mengatakan itu batal, karena nggak normal. Termasuk juga ada dahak karena dia umumnya jarang keluar. Maka kalau sudah keluar ke sini, jangan ditelan lagi, keluarkan oleh kita. Jadi oleh karena itu, kalau dahaknya masih di sini, belum keluar ke depan, boleh kita telan lagi. Tidak batal puasa kita. Atau yang paling baik ya kita keluarkan. Kita keluarkan, tapi di mulut jangan ditelan lagi.
Karena kalau telan lagi bisa membatalkan puasa kita, keluarkan oleh kita, dan itu tidak membatalkan puasa, tidak sama dengan muntah. Ya, kalau muntah memang makanan yang dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Jadi mengeluarkan dahak, keluarkan dari mulut kita tidak membatalkan puasa, kecuali kalau dahaknya sudah sampai di mulut lalu kita telan lagi, itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian apa namanya tentang ayo mas benda betul ke air ketika kumur-kumur dan ini betul itu yang oleh para ulama kemudian belakangan dikaji ulang. Kata para ulama, sebagian besar para ulama, bahwa memasukkan telinga ini, jari ini atau apa saja itu tidak membatalkan puasa karena susah, memang nggak ada hadisnya, nggak ada hadis yang salah khusus spesifik. Cuma para ulama menyebutkan dikiaskan dengan makanan. Dia memasukkan sesuatu ke jauf, bukan ke mulut, jauf. Dan ini secara bahasa dikatakan jauf juga. Ini jauf juga. Ini jauf juga. Bagian depan jauf juga. Belakang jauf juga. Nah, itu namanya dengan kias. Dengan dikiaskan, dianalogikan. Adapun dalil khususnya setelah perinci tidak ada. Maka para ulama kemudian mengatakan, ulama kontemporer khususnya di antara Syekh Atiyah Sokor mengatakan bahwa memasukkan benda-benda atau jari atau yang lainnya itu tidak membatalkan puasa. Nah, cuma kalau kita melihat dalam buku fikih para ulama, itu termasuk di antara juga bagian yang bisa membatalkan puasa. Kenapa demikian? Kali dikiaskan tadi, dikiaskan dengan makanan, kita memasukkan sesuatu ke mulut kita, ini jauf. Nah, maka itu membatalkan puasa. Meskipun misalnya kata Pak ulama, kalau kita misalnya ada makanan, masukin ke mulut kita, pakai tali, petai ke sini misalnya, dua papan, udah sampai tarik lagi misalnya. Nah, itu dianggap sudah memakan sesuatu, memasukkan sesuatu, itu dianggap membatalkan puasa. Nah, maka itu dikiaskan dengan yang tadi. Nah, adapun untuk wudu tetap usahakan disunatkan kumur-kumur. Karena Pak Haji Firman, dalam Ramadan ini kalau kita melakukan yang sunat, pahalanya seperti wajib. Dan kumur-kumur termasuk sunat wudu. Dan para ulama mengatakan, termasuk juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa orang yang berpuasa tetap juga disunatkan kumur-kumur, disunatkan menghirup air ke hidung, tapi jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Jadi kumur. Kalau selain Ramadan disunatkan begini, disunatkan begitu dalam selain Ramadan membersihkan. Tapi untuk Ramadan cukup sedikit aja. Bagaimana ada sisa di sini? Ada sisa yang kemudian kita selama itu memang tidak tidak sengaja oleh kita, dan memang itu adalah sesuatu yang memang mengambil dari yang disebab disyari'ikan yaitu wudu, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kecuali kalau misalnya kita tanpa sebab tanpa alasan, bukan karena wudu, sengaja dia ada yang nyangkut dikit-dikit, nah, itu nggak boleh. Tapi karena ini adalah wudu, adalah ibadah yang dibenarkan dalam agama kita, lalu ada sisa-sisa di sini, tidak ada masalah. Kalau misalnya ada sisa yang masuk ke tenggorokan kita, nah, meskipun tentu tidak akan seperti dengan minum juga, karena hanya dikeluarkan aja, paling agak segar aja sedikit, agak segar sedikit. Maka oleh karena itu tetap kumur-kumur sebaiknya kita lakukan, menghirup air ke hidung tetap kita lakukan, karena termasuk sunat-sunat wudu yang sebaiknya dilakukan baik dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Di bulan Ramadan kelebihannya apa? Kata Rasulullah, man tatawwa'a fi khassatan min khisal khair kana kaman adda fariidah, wa man adda fihi fariidah kana kaman adda 70 fariidatan fi nasiwa. Yang melakukan sunat di bulan Ramadan seperti wajib bulan yang lainnya. Yang melakukan wajib di bulan Ramadan maka dilipat gandakan jadi 70 kali. Maka tetap sebaiknya kita melakukan kumur-kumur tersebut, dan insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Adapun yang tadi tentang masukkan segala macam, Bapak Ibu silakan boleh mengambil yang mengatakan tidak membatalkan puasa, atau boleh juga mengambil yang membatalkan puasa. Tapi untuk hati-hati, sebaiknya kita tidak melakukan hal itu dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, karena ada ulama yang mengatakan itu termasuk yang membatalkan puasa kita. Nah, demikian Pak Haji Firman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Mun. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mun. Setiap tahun tuh di Indonesia, terutama organisasi Islam itu dan aliran lain, terjadi perbedaan hal hilal dan waktunya Ramadan. Betul. Itu satu. Yang kedua, namanya puasa Ramadan kan bukan hanya
makan minum aja. Betul sekali. Bagaimana mendirikan hawa nafsu? Betul. Itu bagaimana untuk menyikapinya? Betul. Itu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran, sangat bagus sekali. Pertama, kenapa berbeda di kita? Nah, karena memang dari segi metodologi yang dipakai. Misalnya sebagian mengambil dengan lebih mendahulukan hisab. Hisab itu perhitungan falak, dihitung dari bulan segala macam, terus ada ilmunya sampai bisa ditentukan tentang bulan depan kapan, Ramadan tahun sekian, hari apa, udah kalau lihat falak bisa ditentukan demikian. Dan ini kata para ulama juga, selama itu memang keluar dari ahlinya, itu bisa dijadikan sebagai pegangan, tapi bukan untuk menentukan isbat, tapi hanya untuk nafyun saja. Ini kata para ulama. Nah, karena perbedaan tadi, dia hanya hisab, yang satu adalah dengan ru'yah. Kalau yang hisab itu Bapak yang bahagia, tidak perlu nanti lihat ru'yah, udah kelihatan dia. Misalnya Ramadan tahun 2025 tanggal sekian udah ketahuan, udah kehitung. Ramadan 2026 pun udah ketentuan, udah kehitung. Maka dia bisa membuat kalender untuk misalnya sekian lama, sekian tahun. Kalau dengan menggunakan hisab itu. Nah, kalau ru'yah nggak bisa begitu. Kalau ru'yah harus nunggu 29 Sya'ban itu. Apakah muncul hilal atau tidak muncul hilal? Kalaupun munculnya, berapa ketinggiannya? Apakah sampai 3 derajat atau 1 derajat atau lebih dari itu? Kemudian berapa lama bertahannya hilal tersebut? Jadi ada perhitungannya. Nah, kalau yang hilal, melihat hilal, maka setiap bulan, tiap tahun harus menunggu itu melihat. Ramadan, Idul Fitri, dilihat. Muncul maka ditentukan. Nah, karena perbedaan demikian, maka terkadang beda. Karena kalau menurutnya hisab misalnya, hisab mengatakan bahwa Ramadan jatuh tanggal 1, misalnya nanti 1 Maret, sudah ada yang mengumumkan, kalau berdasarkan hisab, Ramadan itu jatuh tanggal 1 Maret. Yang dengan hisab mengatakan 1 Maret. Nah, kalau hilal tidak. Kalau 1 Maret kan nanti berarti Sya'bannya 29 hari. Kalau misalnya 1 Maret, 29 hari. Hilal enggak. Ternyata misalnya, pas 29 hari itu, nggak kelihatan hilal. Nah, berarti kalau demikian apa? Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Berarti puasanya bukan mulai tanggal 21 tapi menjadi tanggal 2-nya. Tanggal 2 Maretnya. Tapi ini kalaupun hisab dan ru'yah biasanya nggak akan beda jauh. Gak akan sampai beda 5 hari. Kalau ada yang beda 5 hari, sekali misalnya mohon maaf ada 3 hari, yang ada sebagian di daerah Sumatera Barat kalau tidak salah ya, itu aneh, maksudnya tidak masuk melalui hisab, tidak masuk melalui ru'yah juga. Nah, jadi itulah sebabnya perbedaan tersebut, dan di Indonesia dua-duanya diakomodir. Artinya di Indonesia dua-duanya dibenarkan, pemerintah membenarkan dua-duanya untuk menghormati satu sama lain, maka sah. Tapi kalau seandainya pemerintah begini, kata pemerintah, saya mewajibkan semua masyarakat Indonesia yang muslim harus Ramadan itu tanggal 2 Maret misalnya, wajib. Maka tidak boleh ada yang berbeda. Kalau dia berbeda, maka secara fikih puasanya tidak sah. Kalau pemerintah mewajibkan. Tapi karena di kita kan pemerintah belum mewajibkan sampai ke sana, masih membolehkan, maka dua-duanya sah. Meskipun yang paling baik tetap kita ikut dengan pemerintah. Karena ingat Bapak Ibu juga pemerintah juga banyak para ulama di dalamnya. Yang lebih penting dari itu adalah untuk menjaga kesatuan dalam puasanya, kesatuan dalam Idul Fitrinya. Jadi itu yang paling baik. Meskipun sekali lagi, kalaupun berbeda di Indonesia masih dibenarkan dan sah dua-duanya. Itulah kenapa sebab perbedaan tersebut. Yang kedua, betul sekali Pak Haji, betul, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Bahwasanya puasa itu bukan hanya makan dan minum, tapi juga bagaimana kita menjaga hal-hal yang lainnya. Termasuk kata para ulama, menjaga dari syahwat, menjaga dari ucapan, perbuatan. Meskipun itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka sebaiknya kita jaga. Nah, bahkan kata para ulama, di antara hikmah ataupun manfaat adanya puasa itu adalah mengurangi syahwat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, wahai para pemuda yang sudah mampu siap menikah, nikahlah.
karena itu bisa menjaga kehormatan kita, menjaga pandangan kita. Yang belum bisa menikah, yang belum mampu untuk menikah, maka perbanyaklah puasa. Karena puasa adalah tameng menjaga syahwat tersebut. Jadi yang belum siap, ya perbanyak puasa wija tadi misalnya. Ya. Jadi memang dengan banyak berpuasa itu betul sekali Pak, Bapak Ibu bahagia, itu bisa mengurangi syahwat, Jadi artinya, karena kata para ulama ahli kesehatan juga, syahwat itu diantara yang mempengaruhi banyaknya naiknya itu adalah karena makanan. Dengan dikurangi makanan, porsi makannya akan terjaga. Nah, kalau ada yang terjadi puasa Ramadan juga syahwatnya tinggi terus, berarti memang itu udah berkurangnya sudah sampai sana. Kalau nggak puasa lebih dari itu misalnya. Nah, jadi itu betul sekali bahwa di antara manfaat ada puasa adalah mengurangi syahwat tersebut, dan itu kita jaga juga. Karena Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i," dan seterusnya. Ini syahwat. Manusia dihiasi dengan syahwat. Yang paling banyak itu Allah sebutkan apa? Lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, syahwat kepada lain jenis. Maka kita jaga diantaranya dengan puasa Ramadan. Demikian Pak Mun. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Silakan Pak, mantap aja langsung. Bila mana kita nih dari perjalanan, mohon ditunda buka puasanya sampai jam 7, jam 8 itu karena macet, tidak ada makanan, itu bagaimana? Betul. Masya Allah, mohon. Pertanyaan bagus sekali Pak Jonas, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi demikian? Nah, kita misalnya di mobil, nggak ada aqua, nggak ada yang lainnya, sampai kita tunda. Nah, ada bahasan para ulama tentang bagaimana, apakah batal puasa cukup dengan niat atau harus makanan. Ada para ulama bahas demikian. Misalnya kalau dalam hati saya mengatakan, ya Allah, puasa saya batal, saya belum makan apa-apa, gak minum, cuma niat saya bilang saya batal. Apakah batal puasanya atau tidak? Sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Kecuali dalam mazhab Syafi'i tidak mengatakan tidak batal sampai dia makan atau minum, memakan sesuatu. Nah, jadi oleh karena itu, jika betul-betul di mobil kita gak ada makanan sama sekali, bisa mengambil pendapat yang tadi. Pak Haji Abbas langsung dalam hati mengatakan, ya Allah, saya niat sekarang puasa saya batal karena sudah maghrib. Maka batal puasanya, meskipun belum makan, dengan niat saja, betul. Meskipun dalam mazhab Syafi'i tetap harus dengan makan sesuatu atau minum sesuatu. Tapi kalau keadaannya demikian, coba ambil aja pendapat yang tadi dengan niat saja. Ya Allah, saya niatkan sekarang puasa saya sudah batal karena sudah masuk waktu maghrib. Maka itu dianggap puasanya sudah batal selesai, sekalipun belum makan dan minum. Tapi kalau tidak ada sebab Pak Haji Abbas, misalnya saya mau puasanya agak lamaan dikit biar pahalanya makin banyak. Orang lain sampai maghrib, saya sampai jam 9 malam dah. Itu makruh kata para ulama. Makruh. Kalau tidak ada sebab. Jadi di antara disunatkan dalam berpuasa itu adalah menyegerakan berbuka. Begitu waktu buka tiba, ayo dengan yakin pasti udah waktunya, kita segera berbuka. Jika keadaan demikian cukup dengan niat aja memang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak Bud. Terkait sama para Betul. Tadi dikatakan bahwa kita bisa membatalkan atau tidak berpuasa pada saat safar dengan syarat perginya sebelum sholat subuh. Betul sekali. Apakah ketentuan ini juga bisa berlaku untuk yang ibadah yang lain, Pak? Misalkan sholat Jumat atau misalkan sholat wajib yang bisa dijamak atau kosong. Misalkan kita berangkatnya di subuh, apakah ini kita juga nggak boleh jamak atau kosong? Betul. Termasuk juga Jumat tadi. Pada saat setelah kita berangkat sholat subuh, kita juga harus tetap masih wajib Jumatan. Masya Allah, betul. Ini pertanyaan bagus sekali Pak Haji. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan sangat bagus sekali. Dalam mazhab Syafi'i betul, itu menyangkut juga Jumatan. Jadi kalau kita ingin mengambil rukhsah, boleh musafir tidak Jumatan, itu harus berangkatnya sebelum subuh. Baru kita berangkat, itu boleh kita tidak ikut Jumatan dengan sebab musafir. Tapi kalau kita berangkatnya habis subuh, berarti kita sudah kena kewajiban apa? Jumatan. Hari Jumat sudah masuk, sudah wajib Jumatan. Maka kalau kita bepergian kemudian tidak Jumatan dengan dalih saya musafir, maka tidak bisa diterima menurut mazhab Syafi'i.
Karena dalam mazhab Syafi'i, baik puasa atau Jumatan yang membolehkan dia untuk melakukan untuk tidak puasa atau tidak Jumatan, syaratnya berangkatnya harus sebelum subuh. Kecuali ulama yang lain, mazhab yang lain mengatakan tidak disyaratkan demikian. Dia boleh saja berangkat sekalipun habis subuh, nggak apa-apa. Tetap dianggap dia musafir. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak harus sebelum subuh. Maka oleh karena itu termasuk termasuk yang dimakruhkan Bapak Ibu kalau bepergiannya hari Jumat. Usahakan kalau nggak bepergiannya jangan hari Jumat. Nah, karena kenapa kalau kita bepergian Jumat harus Jumatan? Khawatir nanti di tengah jalan kita nggak mendapatkan Jumatan, padahal kita wajib Jumatan. Karena nggak bisa kita meninggalkan hanya karena musafir, karena kita berangkatnya habis subuh. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad SAW, ini kata para ulama, biasanya beliau bepergian itu hari Kamis, baginda Rasulullah SAW. Maka dia disunatkan kalau kita bepergian pada hari Kamis, kalau kita bisa memilih waktu. Tapi kalau bapak-bapak misalnya tiba-tiba ditugaskan harus rapat, berangkat hari Jumat, dan berangkatnya habis subuh, dan ini nggak mungkin dapat Jumatan, gimana? Nah, karena keadaan memang terdesak demikian, usahakan kalau bisa ikut Jumatan dimanapun juga. Kalau enggak ya boleh mengambil beberapa yang mengatakan boleh dianggap tetap musafir sekalipun berangkatnya setelah subuh. Kemudian berkaitan dengan sholat jamaah dan qasar, ini tidak terlalu berkaitan karena subuh memang nggak bisa digabung, kecuali nanti misalnya zuhur dan asar. Nah, untuk zuhur dan asar nanti kalau sudah masuk waktu zuhur, kalau sudah masuk waktu zuhur, maka dia sholat zuhur dulu, dan berangkatnya dia harus sebelum zuhur, tapi bukan habis sebelum subuh. Nah, untuk jamaah qasar tidak terlalu berkaitan. Berangkat sebelum subuh ini khususnya berkaitan dengan Jumatan dan puasa. Karena Jumatan hari Jumat, dan hari Jumat dari sejak subuh tadi dimulainya. Kemudian juga yang kedua adalah puasa dimulai dari subuh juga. Nah, itu maka kita pastikan berangkatnya sebelum subuh. Nah, kalau yang lainnya tidak terlalu berkaitan. Ya, betul, itu bukan hanya dalam puasa, termasuk juga dengan Jumatan, usahakan berangkatnya sebelum subuh. Nah, demikian Pak Mun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada silakan. Ada lagi Bapak yang mau menanyakan? Silakan Pak Binawan. Bahkan dari Allah kan salah satu yang puasa dengan dirinya. Betul. Lalu sholat malam, sholatnya ibadah utama program ini Allah akan menutup sebagai kita. Tadi yang membatalkan puasa kan sudah satu. Nah, supaya ingin mendapatkan keutamaan dari sana, bahwa siapa yang berpuasa karena Allah siang harinya, malamnya malam, maka Allah akan menutup kedosanya. Nah, tadi termasuk terkait pahalanya, Ustaz. Betul. Misal kalau saya ini cenderung orang muda bertindak agak emosian ya, kalau melihat sesuatu yang tidak baik gitu ya di pekerjaan, tertutup gitu ya, tertutup ya. Lagi ininya karena ingin mengoreksi. Betul. Itu pengaruh sama betul. Betul. Saya misalnya cara bikinnya tidak batal. Betul. Nggak makan dengan sengaja, nggak minum dan lain-lain tadi yang tidak berhubungan badan. Tapi itu tadi yang terkait misal ada pekerjaan yang buat saya bisa kayak gini, gimana? Nggak bisa seperti itu, harusnya penting. Jadi saya selama ini belum bisa dengan cara nada halus nggak. Tapi saya kalau ketika mau melihat sesuatu yang tidak beres, mesti nada saya tinggi. Betul. Itu gimana dengan? Betul. Ketika puasa itu malah atau gimana? Betul. Bisa mendapatkan supaya itu. Betul. Jadi Allah kasih keutamaan diampuni semua dosa saya. Betul. Betul sekali, Masya Allah, barakallahu fiik Pak Jipir, pertanyaan sangat bagus sekali. Betul sekali Bapak Ibu, Ramadan, Allahu Akbar, nikmat yang luar biasa. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan atau melakukan qiyam Ramadan dengan catatan iman karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalunya. Nah, ini yang luar biasa. Marah, kemudian juga hal-hal yang lain itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa kita.
Jika kalau seandainya misalnya marahnya memang di luar normal, ini ya namanya manusia pasti marah, pasti marah. Tapi kita usahakan bisa mengendalikan diri kita sehingga tidak terlalu melepuh begitu, atau tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti yang lain. Karena itu juga bisa mengurangi pahala kita. Nah, tapi kalau tentunya tidak berapa banyak yang akan dikurangi pahalanya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi kalau marahnya memang benar dan juga masih wajar, karena ini berkaitan dengan misalnya pekerjaan atau masalah agama, hal yang lainnya, maka itu tidak masalah, tidak mengurangi pahala kita selama tidak menyakiti orang lain tersebut, orang yang kita marahi tadi. Maka usahakan dalam marah ini Bapak Bahagia jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang misalnya bisa menyakiti yang bersangkutan. Ya misalnya kita pekerjaannya, kita konsennya di marah dalam pekerjaannya saja. Jangan sampai mengatakan kamu dasar goblok misalnya. Nah, jangan sampai demikian. Tapi kita menyangkut masalah pekerjaan saja. Tapi kalau masalah pekerjaan saja itu sangat wajar. Sangat wajar, dan nada tinggi bukan berarti mengurangi pahala kalau memang itu ada sebabnya. Jadi boleh kita kemudian marah selama dalam sebabnya dan dalam hal yang berkaitan, namun dengan catatan tidak menyakiti atau mengeluarkan kata-kata yang lainnya. Kalau sampai menyakiti kata-kata yang lainnya, maka itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Dan ketika berkaitan dengan memang emosi ini Bapak Bahagia, Rasulullah SAW memang termasuk memang kita gak mungkin tidak marah, namanya manusia pasti marah. Cuma usahakan kita mengurangi hal itu dengan berbagai cara. Misalnya tentunya Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi yang bisa menahan amarahnya ketika sedang marah. Maka ketika misalnya kita sedang marah tadi, di antara cara upayakan kita mengendalikan, kata Rasulullah, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau hal yang lainnya. Kemudian juga mengubah posisi kita, kalau bisa dengan wudu, kalau tidak bisa dengan hal yang lainnya. Nah, namun apakah itu mengurangi? Mengurangi kalau itu memang berlebihan. Dan yang kedua, kalau sampai menyakiti yang bersangkutan orang yang kita marahinnya. Tapi kalau seandainya marahnya wajar, kemudian menyangkut dengan masalah pekerjaan, dan ini untuk meningkatkan pekerjaan dan tidak berkaitan dengan orang yang kita marahinya, kata-kata yang kita keluarkan, maka itu tidak mengurangi pahala, insya Allah. Itu masuk marah yang dibenarkan dan sesuai dengan porsinya. Demikian Pak Haji Firdaus. Wallahu a'lam bishawab.